menghayati haul itu setiap hari. Ini anak-anaknya Ustaz Ilham ya, ada semua kan Ustaz? Ada anaknya semua ada? Hadir nggak? Kali ada yang sibuk lagi ngebukisin besek buat Abah Haji. Kenapa? Ada apa bagaimana? Ya. Jadi nih haul ini menghayatinya setiap waktu. Kita berusaha mendoakan orang tua kita, betul nggak? Semua juga tadi pas hadiah saya yakin mendoakan orang tua masing-masing. Ya, mendoakan supaya orang tua kita mendapatkan keselamatan, dilapangkan kuburnya, diampuni dosanya. Jangan setahun sekali. Apa yang dilakukan anak yakin akan diperlihatkan ke orang tua. Bapak apa ya, melakukan dosa umpama tadi lupa nggak sholat subuh karena habis begadang, dosa meninggalkan sholatnya yakin ditunjukkan ke orang tua. Katanya sayang haul tiap tahun, dosa jalan terus. Makanya bener tak Kiai, mendingan biayanya kasihkan ke abah aja buat bangun pesantren begitu. Kalau gitu mau ada yang hal, kata Bang Cem mau bagian berkat kita. Iya nggak ada yang kita. Ya udah hal jalanin. Tapi kalau memang pengen menghaulkan, berarti sikap perbuatan semua yang dilakukan anak jangan sampai menyimpang daripada aturan Allah. Karena ditunjukkan nanti dia miliki apa? Jangankan dia miliki di alam kubur. Ditunjukkan, Pak, nih kelakuan anak bapak tadi masang judi online. Gue lagi berubah, saya sering banget dapat SMS nyasar dari apa? Pak, mohon maaf saya salah kirim lagi. Bodo amat, sudah pasti judi dipasih. Saya kirim lagi terus saya jadi main judi atau bodo amat, saya main juga gak bisa, biarin. Ya Allah, luar biasa. Banyak kemaksiatan yang dilakukan oleh kita. Ada yang terang-terangan, ada yang sembunyi, ada yang kita nyumput nggak mau ketahuan, tapi pada dasarnya pasti akan ketahuan, tercatat oleh malaikat, ditunjukkan ke orang tua kita, sedihnya orang tua kita. Maka muliakan nih, semua diberikan modal sama Allah. Kalau pengen mulia, satu, fa'akroma, maka muliakan, fa'akramallahul qalba, maka Allah memuliakan hati manusia. Ini hati kita akan mulia semuanya, bukan hanya seorang wali, udah jelas seorang wali, apalagi para nabi udah jelas. Allah memuliakan hati manusia dengan apa? Bima'rifatihi wa tauhidihi, dengan dia mema'rifatkan Allah, wa tauhidihi, menauhidkan Allah. Benar kata Kiai, kita mah lagi sholat juga ingat kemana-mana, baru kita takbiratul ihram, dompet hilang ketemu. Itu sholatnya kita. Gimana tuh mau nauhidkan Allah? Berarti muliakan hati kita dengan menauhidkan Allah. Maka saya membaca sejarah cerita Nabi Allah Ayub alaihissalam. Nabi Ayub kan seorang nabi yang paling kaya, Bang Cep. Hartanya brok di juru, brok di panto, ngeliat di tengah imam, si Jabrik di tengah kolong, geras di jero celana. HP nyong juga wae. Kan ngantongin HP wae kan. Ya. Banyak luar biasa kekayaan Nabi Ayub. Istrinya 4, Pak Caca. Nabi Ayub kan kakeknya Pak Caca deh. Pak Ayub. Jika Pak Caca jadi ingat kan uak saya, makanya masa gak hafal mah dia, kita mah hafal tuh kakeknya tuh uak saya kan kakeknya teh gitu. Nabi Ayub istrinya 4, anaknya 24. Sajainuddin berapa anak? Hah? Baru 5, 24 berarti kurang berapa? Tuh, ingat kata Habib Rizik, kalau ladangmu sudah tandus, cari ladang yang baru yang lebih subur. Gitu. Sawah apa yang belum ada, sok mana-mana ngaji lagi ngaji. Tuh.
hartanya berlimpah, anaknya cerdas, anaknya sehat, istrinya cantik, bahagia gak hidup? Ahli ibadah Nabi Ayub. Sampai dipuji sama Allah, nikmal abdu fa innahu awwab. Sebaik-baik hambaku adalah Nabi Ayub. Dipuji sama Allah. Ada yang iri, ada yang dengki, ada yang hasud. Bukan ada pada diri manusia. Kalau nempel bahaya ini sifat hasud. Siapa yang hasud? Iblis. Awas kalau ada hasud di diri kita, berarti kita turunan. Bukan saya yang ngomong. Ya kita itu tunjuk, masih ada nggak di hati kita iblisnya? Oh banyak di hati kita. Makanya bersihin hatinya dengan tauhid, menauhidkan kepada Allah. Nah, ya Allah, iri kata iblis deh. Ya Allah, saya mau protes. Protes apa sih kamu? Bahasa kita kalau ngobrol, Nabi Ayub ahli ibadah, lihat hartanya berlimpah keluar. Nggak mikirin walaupun musim hujan begini mau bocor rumahnya. Kalau kita makan daging itu gede banget ya, bocor mal ya. Enak tuh tadi ilhamin dicor rumah saya. Waduh genteng turun apa enggak? Pasti mikirin kita kan gitu. Nabi Ayub kaya, wajar dia ibadah terus kaya, nggak mikirin dunia. Anak sehat, anak banyak, istri cantik, wajar. Coba kalau dia miskin, kata Allah, bukan begitu. Ayub walaupun miskin pasti ibadah. Ayub walaupun gak punya anak pasti ibadah. Ayub walaupun istrinya yang 4 ini meninggalkannya pasti dia ibadah. Boleh gak saya tes? Kata setan. Itu iblis pengen ngetes saya. Makanya kalau ada orang ngetes manusia, setan. Ya Allah ya. Akhirnya apa tuh? Ya saya singkat tuh ceritanya. Kalau panjang kan kalau cerita Nabi Ayub sampai subuh saya. Kira-kira mau kuat nih, kita sih kuat, berkat tuang asem. Itu masalahnya. Jadi jangan sampai subuhnya, sayang berkat ini. Ya belum disiapin prasmanan. Ntar sih so tahu aja nih, saya bingung jadi. Ya. Nah, prasmanan baik. Nabi Ayub punya harta yang berlimpah ruah, dihabiskan, dibakar sama iblis. Dia lagi sholat, Nabi Ayub lagi sholat. Allah. Itu menyerupai manusia. Ayub, harta kamu hancur, harta kamu terbakar. Sholat terus. Beres sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mendekat ke suara iblis. Ayub, harta kamu, harta kamu habis semua. Habis terbakar. Iya, langsung doa. Alhamdulillahilladzi a'tani summa akhadani minni. Wah, bisa kita mendengar. Segala puji bagi Allah yang telah memberikanku harta, kemudian mengambilnya kembali. So, bapak lagi ngeriung di, Pak, motornya ada maling. Maling yakin saya. Bener nggak? Belum sampai kita ibadah seperti itu. Udah begitu karena tauhid udah kuat. Gimana Allah? Saya belum bisa. Tahu abah hanya bisa. Yakin abah mau udah bisa. Tuh, Pak. Itu. Ngelihat harta yang dibakar. Kalau kita mah pasti sibuk, panggil ambulan apa? Pemadam panggil ambulan. Pemadam panggil sibuk kalau kita mah. Enggak, Nabi Ayub mah. Oh kebakar ya. Beres sembunyi. Allah, salat lagi. Ya, wah sampai dah kita mah sampai ke situ. Ya, salat lagi. Penasaran iblis, greget banget, kesal banget iblis. Anaknya lagi main di rumah adiknya. Itu rumah adiknya dirubuhkan sama dia. Anaknya yang 24 mati seketika. Nabi Ayub lagi sholat. Ayub, anaknya mau mati semua. Sholat melulu. Bahasa orang tua nggak tahu diri tuh. Kalau kata kita begitu ya. Iya bangga. Oh meninggal. Iya. Alhamdulillahilladzi a'tani summa akhadani minni. Segala puji bagi Allah yang telah memberikanku anak, kemudian mengambilnya kembali. Bangun diri, Allahu Akbar. Kalau kita, reweh, pingsan Pak. Saya punya cerita, meninggal lakinya, Masya Allah itu bininya apa pingsan, Pak Marwan. Pingsan di kuburan, pingsan. Ada yang nengok pingsan. Habis 3 hari ketawa-tawa bari menor. Masya Allah. Pingsan 3 hari kemudian. Pas malam ke-7 nangis. Dan saya ingat suaminya. Kenapa sih? Jangan nangis lagi kan? Kemarin udah tertawa.
Ya, ini yang tahlil nggak ada yang ganteng ya. Astagfirullah. Awas ya begitu. Awas nih, bahaya kurang ngajar kalau yang begitu ya. Paling wah itu cerita apa tuh gitu. Cerita kalau nggak cerita nggak rame kan ya. Kan kalau begitu tahu dari makan pisang resep kita. Tuh. Akhirnya apa? Istrinya meninggalkan dia karena pas lagi sujud ditiup anusik sama iblis. Bientol. Gak lama keluar ulat, dimakan dagingnya. Itu ulat jatuh. Kalau kita dikorek-korek, ulat jatuh diambil lagi, makan. Takut belum kenyang, rezeki mungkin dari badan saya, makan habisin. Cuma dia ngedoa, ya Rob, saya cuma minta 2 dari badan saya, jangan dimakan. 1 hati. Kenapa nggak boleh dimakan? Saya cerita ini karena ada kaitan dengan bahasa. Kenapa nggak boleh dimakan hati saya? Karena hati saya buat menauhidkan kepada Allah dan buat mengetahui Allah, memakrifatkan Allah. Kedua, lisan saya jangan dimakan karena lisan saya untuk berzikir kepada Allah. Akhirnya belatung itu kok semua penuh di badan Nabi Ayub. Istrinya meninggalkan yang 3, tinggal 1, Hasan 1 baik, tinggal 1. Begitu ceritanya Pak Wawan. Jadi mainnya ada yang 4, ada yang 1. Begitu ceritanya, udah tahu ceritanya ya. Jadi 1 kayak ada ceritanya gitu, yang 4 ada ceritanya gitu. Jadi adil pokoknya kalau bapak begini saya udah hafal banget. Daripada dibahas sama Ustaz Ilham, mending saya bahas dulu kan. Dia kalau tadi lama soalnya dia mau udah punya kartunya, mau bisa diri. Ya mual ya mual udah, kita yang merdeka mah. Ya. Dan saat mohon maaf bahasa bukan sih manggil kita ya, pasti manggil kita udah kacau deh ya, atau orang PK di Wona. Udah mohon maaf bercanda. Akhirnya sampai jam berapa ini? Ini kasih kan terus ya, bapak ntar gue gerutu nih lagi. Terusin. Baru 1 soalnya nih, baru sampai kemana tadi? Baru sampai hati. Akhirnya dimakan tuh Nabi Ayub sama belatung, habis badannya. Karena udah gak ada lagi, cuma tinggal hati dan lidah. Yakulu ba'duha ba'dan, belatung saling makan dengan yang lain, 1 saling makan lain. Akhirnya belatung saling makan, tinggal 2, berarti raja belatung. Yang 1 naik ke atas, ketemu lidah, digigit lidahnya, ngejerit Nabi Ayub karena minta jangan hati saya buat menauhidkan kepada Allah. Ngejerit Nabi Ayub. Yang atas belatung turun ke bawah, ketemu lidah, ngejerit lagi Nabi Ayub, ya Allah, kalau ini yang dimakan aku tidak kuat karena lisan saya untuk berzikir kepada Allah. Akhirnya itu belatung dilaknat sama Allah, dibuang sama Allah. 1 dibuang ke udara karena dia memakan daging orang soleh, ahli ibadah, jadilah lebah. Tahun dari lebah itu timbul nanti jadi obat, karena dari orang soleh mas mau jadi obat Pak. Makanya kita pulang ngaji nih, kalau ngasih air ke kiai itu biasa paling gede. Beres tuh abah pulang, rambut tuh airnya. Ingat saya waktu ngaji begitu, karena nggak ada begitu. Nggak ada begitu lagi, karena curigaan, karena orang teh jangan abahnya TBS gitu kan. Dasar kurang ajar dulu mah. Ingat saya ikut ngaji di Serjul Palah sama almarhum. Itu kalau udah almarhum Haji Asmaul minum air ngedoanya mudah-mudahan dihabisin, mudah-mudahan perebut santri teh Pak. Ingat tuh saya teh santri kan di sini perebut karena nggak ada. Isaknya nggak ada kan perebutnya. Ya minum dulu ntar saya minum gitu. Ya Allah, karena pada udah ulama mah asal nasi paun bekas manusia mah obat. Ya makanya sungguh deh kalau dulu botolnya ada 5 sekalian. Ya, ini ada berapa baru 1 kopi dia minum. Ya alhamdulillah tuh. Yang 1 lagi dilemparkan ke laut, ke air, jadilah lintah, obat juga. Selama lintahnya tidak ke darat. Hebat lintah jadi obat, selama lintahnya tidak ke darat. Tapi kalau udah ke darat, bahaya jadi lintah. Coba Pak, mohon maaf saya kasih tahu nih, saya nggak dikasih tahu sama guru, saya mah sama orang guru. Kata guru kalau punya bapak udah lemah dikit, nah ada
malam nih ngaji nih, rada malam, rada naik nih, ya, rada naik kan gini, rada lemah dikit cari lintah laut. Kalau perlu orang gede bisa ilham, masih gagal nggak Ustaz? Kita kalau rada lemah dikit sekarang kan yang begini teh nanya malu ke kiai, ayo, nanya malu ke dokter malu, padahal mau butuh itu teh. Ini bapak ini pandangan hidup, apa pegangan hidup, atau perjuangan hidup, atau tidak hidup kan bahaya itu. Bang Cepi pengen nanya malu, kan ya dibahas. Saya nanya dari guru kan, kata guru cari lintah, dibakar, terus dibebek, dihancurkan, terus sama minyak dibalurkan ke punya kita. Insya Allah itu lintah nempel di punya kita. Iya bang, cerita deh. Katanya biar jadi obat ya. Walau saya belum nyoba sih karena masih gagah gitu kan. Gagah ya, iya gitu. Jadi loh, hati bang. Kita punya hati. Makanya saya sering diajarin sama guru. Nah, sama guru saya sendiri. Kalau pengen kan ada bahasa gini. Man arafallah, man arafan nafsah arafallah. Siapa yang kenal dirinya pasti dia akan kenal Allah. Maka ajakin ngomong diri kita teh. Bapak punya kaca nggak di rumah? Punya kaca di rumah? Cermin punya? Nah nanti pulang lagi jangan lu tidur dah, ngaca dulu. Bukan ngaca, bukan begitu. Bukan ngaca begini. Sebut nama kita. Saya yang melakukan. Saya sering menjadi melakukan. Saya suka diam depan. Ahmad, ente dari mana? Lagi di mana? Mau kemana? Pernah belum gitu, Bang Ijab? Coba ya. Dari mana? Lagi di mana? Mau kemana? Dari mana kita? Allah ciptakan kita dari setetes air mani yang hina. Bukti hinanya Pak. Kalau umpama Bapak besok pagi Ustadz Jainuddin ganteng orang ini. Ustadz Jainuddin kan ganteng, ya Ustadz kaya lagi. So keluar air mani besok dagang keliling di sini ada beli mau. Makanya orang Sunda mah jujur banget. Ya, Cimani teh ya. Mani kaset. Maninya yang dikasepkan sama Allah. Mani soleh, maninya tuh dari air mani itu awalnya hina tuh, masya Allah. Makanya kita teh dari apa? Dari mana? Dari air mani yang hina. Sekarang lagi di mana? Di alam dunia. Ngapain tugas di alam dunia? Perjanjian di yaumil kiamah apa di alam rahim? Bahwa kita itu diciptakan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kan gitu. Mau kemana? Oh, ada yang meninggal. Berarti kita juga pasti nanti satu saat akan meninggal. Hari ini kita menghawalkan. Hari ini kita tahlil. Mungkin besok atau lusa kita yang ditahlilkan. Kan begitu. Ajal kan gak ada yang tahu. Ya, baru kemarin ketujuhnya almarhum Ustaz Dumyati ya di Pasir Jambu. Malamnya biar baca sholawat Pak. Mimpin sholawat beliau. Saya yakin dia mau orang soleh. Ya, orang soleh, orang bager banget dia mah. Saya di Pasir Jambu. Meninggal malam-malam. Istri nggak tahu dia meninggal. Pasti bangunnya pagi udah nggak ada. Awas Pak, pasti itu baik-baik nih. Ya kan gitu. Kita kembali ke bahasan hati. Muliakan hati kita dengan menauhidkan, belajar. Tapi susah memang, susah. Karena susahnya hati ini gesit. Kalau sholat dia ada rukun kolbi. Muasah sholat kita kalau rukun kolbinya tidak ada. Contoh, mulutnya ngomong sholli fardhal isya'i. Pas Allahu Akbar, dia tidak meniatkan sholat isya. Aku nggak sah sholatnya. Makanya jangan suka protesan sama orang dalam bidang fikih. Fikih mah kata paham. Ada saudara kita nggak pakai usolli, sah sholatnya. Ya, iya ada saudara kita nggak ngangkat tangan, nggak Allah, nggak angkatnya nggak diangkat tangannya, sah sholatnya itu mah rukun hayat. Hanya utama, Allah satu utamaan. Jadi yang penting adalah sholat niat. Karena tadi Bapak nih ngadirin haul, niatkan ngaji. Belum sempet tadi saya mau niatkan jadi berkah ya tadi mah. Niatkan buru-buru karena ngaji, insya Allah dapat pahala ngaji mah. Ya hebatnya ngaji Pak. Belum melangkah kaki kita dari rumah dosa kita udah diampuni ya Allah. Hebat, makanya niat ngaji. Kalau nggak niat ngaji mah rugi ya tuh. Ya cuma dapat berkat. Kalau dapat 2 ya ini kan kiai mah dapat 3. Iya, 1 buat santri, 1 lagi buat anu, atau buat anu.
Awas nih kalau kurang, nggak adil nanti saya. Bingung ngebagi kalau di rumah mah. Iya 4 gitu. Nah bercanda kalau ngomong pasal lam, jangan bikin grogi wae di antara. Dua nih. Mana sih 2? Yang kedua lisan kita. Wa akramal lisan, muliakan lisan kita bisyahadati alla ilaha illallah. Muliakan lisan kita dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Berarti mengikrarkan dia masuk Islam. Setinggi apapun derajatnya, kalau dia belum beragama Islam, rajin sedekah mau diterima sedekahnya. Syarat sah ibadah adalah beragama Islam. Makanya Islam termasuk nikmat yang besar. Paling besar nikmat iman, nikmat Islam. Karena kalau belum agama Islam, pengen haji nggak sah, pengen nikah nggak sah. Makanya kalau suami istri awalnya kafir, dua-duanya bareng masuk Islam, nggak perlu nikah baru. Nggak perlu nikah baru, sah dengan dia bersahadat. Berarti suami istri, suaminya Islam, udah Islam duluan, istrinya nggak Islam nih, berdua tahun tercerai istrinya, bukan istrinya lagi, karena berbeda agama. Dalam syarat agama, dalam syarat ibadah mesti beragama Islam. Oh, istrinya belum Islam, berarti cerai, kan gitu. Yang ketiga, jawari, muliakan badan kita ini dengan cara apa? Ibadah, di sholat ya, wasyairil ibadah, dengan berbagai ibadah. Muliakan semua ya, yakin kita semua ini punya hati, punya lisan, punya anggota badan. Muliakan masing-masing pribadi, karena kalau orang udah mulia apa, ya Allah hidupnya berkah ya. Kita jangan jauh-jauh deh, lihat abahan luar biasa ya, mobilnya mewah, rumahnya megah, istrinya cantik, duitnya banyak ya Pak. Tiap minggu saya dikirim sama dia. Luar biasa abah, makanya mulia, panjang umur insyaallah ya Bang, insyaallah. Besok udah ngajakin tadi, besok makan yuk, udah ngajakin dia mah udah rajin berarti dia, ya Allah. Besok ngajakin makan kalau Pak. Yang kalangnya belum dibuka ini berkatnya. Ya, itu aja ya. Kita doakan mudah-mudahan kita hadiahkan pahala ngaji kita hari ini, wabil khusus untuk al-maghfurlah almarhum Abah Haji Zainuddin bin Bapak Haji Abdullah ya. Bil qabul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa akrim nuzlahu wa sinnahu wa dakhilna jannata bighairi hisab. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ij'al quburahum rawdatan fi riyadil jannah wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin nar. Allahumma anzil rahmatan alaina wa maghfiratan lana bi syafa'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Irfa'lahu darajat wa dha'ifal hasan wa kaffir anhum as-sayyi'at wa adkhilna jannata ma'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wa salamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wa najata minan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.